Selamat malam, shalom semuanya, teman-teman, Pak David, Bu Lydia, juga teman-teman di Reva Fellowship. Senang sekali kalau malam ini saya bisa kembali bersama-sama dengan Anda semuanya. Saya nggak tahu, terakhir yang pertama kali saya diundang itu tahun 2020 ya Pak David ya, kira-kira ya itu ya. 2020 akhir kalau nggak salah ya. Saya lupa, kayaknya iya sih, waktu pandemi pokoknya. Ya, jadi 2020 akhir memang saya pernah sharing bersama dengan teman-teman di sini. Eh, Waktu berjalan sangat cepat ya. 2020 tahu-tahu sudah 2023 sekarang. Dan Pak David ini juga kalau saya boleh jujur adalah salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk dorong saya kembali untuk aktivitas melayani. Ya, beliau sudah berapa kali itu terus telepon saya kok, maksudnya yuk kenapa nggak pelayanan lagi gitu. Saya sempat kurang lebih 8 sampai 9 tahun stop pelayanan teman-teman semuanya. Ya, dulu saya terakhir masih bagian daripada tim pastoral di GB Outbox yang ada di Plaza Indonesia. Gitu. Nah, Pak David dalam sekian tahun berjalan sering telepon, sering nanyain gitu ya, kapan mau sama-sama lagi pelayanan gitu. Saya bilang belum waktunya lagi Pak, saya pengen menjadi jemaat biasa dulu aja gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, cerita tadi yang Pak David sampaikan 2020 waktu mulai COVID, saya akhirnya memutuskan untuk membangun hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, awal-awal saya akhirnya ada pilihan, ada pilihan dalam arti gini. Sewaktu kita di rumah, kita bekerja di rumah, work from home gitu ya, pilihannya apakah saya kerja, ya sudah kalau nggak kerja ya nonton TV gitu ya, nonton Netflix gitu, atau saya spend waktu saya lebih produktif dengan memilih untuk membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Nah itu akhirnya saya pilih, ya saya spend waktu dengan Tuhan banyak sekali waktu itu, baca Alkitab, dengar khotbah gitu, berdoa gitu. Sampai satu saat saya berkata pada Tuhan dalam doa saya seperti ini. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya, kalau Tuhan berkenan, Tuhan saya mau kembali melayani Engkau di sisa hidup saya. Itu permintaan saya kepada Tuhan pada saat itu. Nah, yang dikatakan sesuatu yang heran oleh Pak David tadi itu terjadi, teman-teman semuanya. Saya yang tidak pernah bisa menulis lagu, bulan Agustus tahun 2020 itu adalah malam pertama tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan ya tentunya. Tapi malam pertama saya diizinkan Tuhan untuk bisa nulis lagu. Ya, jadi sesuatu yang buat saya itu juga mujizat karena memang tidak pernah bisa nulis lagu dan tidak punya keinginan atau intensi untuk menjadi pengarang lagu, apalagi lagu rohani gitu ya, nggak berani. Nah intinya seperti itu. Jadi kejadian saya alami itu sama seperti yang Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan terpikirkan di dalam hati itu Tuhan bisa berikan. Dan keajaiban itu terjadi dalam hidup saya mulai dari 2020. Nah, jadi memang video tadi adalah video yang baru saja dirilis hari Kamis minggu lalu, ya. Tapi live recordingnya dilakukan pada tanggal 20 Januari. Tadi teman-teman juga bisa melihat itu ada orang berbaju putih yang kamera handphonenya nyala terus, itu Pak David itu. Duduk paling depan dia, gitu ya. Kameranya nyorot ke Yesua terus gitu ya. Nah itu Pak David sama Ibu duduk di depan situ. Nah jadi kembali lagi itulah kurang lebih singkat cerita perjalanan saya. Jadi sampai hari ini Tuhan memampukan, Tuhan memberikan satu kemampuan bagi saya atau mujizat bagi saya untuk bisa menulis lagu sehingga sampai tahun ini saya sudah meluncurkan 4 album. Ya, 1 album full album, 3 album adalah EP album. Jadi total ada kurang lebih 28 lagu yang sudah dirilis, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita semua hari-hari ini mungkin tidak menyadari, tapi kita sudah masuk di akhir bulan Maret nih Bapak Ibu sekalian, tahun 2023. Ya. Jadi artinya apa? Sebentar lagi kita akan menutup bulan ini, which is minggu depan atau minggu ini ya. Minggu ini kita akan tutup 3 bulan pertama di tahun 2023. Ya. Artinya apa juga? Berarti kita sudah menjalankan 70 hari pertama di tahun 2023, betul? 70 hari pertama. Ya. Atau kalau kita hitung dengan jam itu 1.680 jam pertama
dalam hidup kita masing-masing di tahun 2023. Nah, eee, saya percaya bahwa, setiap kita kalau kita mau mencatat, kita mengingat, pasti sudah banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita sudah lakukan banyak aktivitas yang membuat kita itu berbuah. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin saya kasih contoh gini deh, perjalanan saya, this is my story, the first 3 months ya, 3 bulan pertama dalam hidup saya. Mengawali tahun 2023, di awal tahun saya merayakan, ulang tahun istri saya yang ke-61, ya, karena kami berdua sudah 61 tahun, ya, eee cucu sudah 3, ya, saingan sama Pak David juga kurang lebih 3 atau 4 gitu ya. Eee, itu yang pertama aktivitas saya lakukan di tahun 2023. Kemudian, saya juga bersama dengan istri merayakan 45 tahun perjalanan cinta kami berdua. Ya. Jadi mungkin matematika sebagian orang ini, oh, ngakunya umur 61 tapi kok sudah 45 tahun gitu ya. Nah, itu adalah perjalanan cinta kita dari mulai kita kenalan, kita pacaran sampai hari ini, 45 tahun. Jadi itu di bulan Januari kita merayakan itu, sebagai kita punya Thanksgiving, syukur kami kepada Tuhan pada saat itu juga. Pak David sama Ibu juga hadir pada acara tersebut, dan video tadi itu dibuat adalah waktu Thanksgiving night di bulan Januari. Nah, itu yang, saya lakukan. Kemudian, tadi saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian juga bahwa, di bulan Januari kemarin saya merilis album keempat pada tanggal 20 Januari. Ya. Kemudian waktu berjalan mungkin di akhir Januari atau di awal bulan Februari, eee, saya bisa menulis lagu pertama yang ditulis di tahun 2023, ya. Akhirnya saya beri judul atau saya beri tema lagu itu judulnya adalah Tak Pernah Sendiri, Never Alone. Itu didapat inspirasi dengerin khotbah di gereja, pulang dari gereja bisa pegang bolpen sama kertas, tertulislah lirik untuk lagu ini. Itu kejadian, yang terjadi pada saya. Nah, kemudian di tahun ini juga di 3 bulan pertama ini saya, melakukan endoskopi sama kolonoskopi yang kedua bagi saya dan istri saya yang pertama. Nah, memang ini, sesuatu yang harus kita lakukan untuk umur-umur seperti saya, seperti Pak David gitu ya. Jadi, saya juga bandel, sudah 7 tahun saya tidak melakukan pemeriksaan, ternyata waktu diperiksa kemarin, lumayan ada 30 polip yang diangkat, ya. Nah, 30 polip, kemudian dokter bilang, "Bapak nggak boleh main-main lagi, Bapak mulai sekarang tiap tahun harus periksa, karena kalau enggak takutnya berkembang polip itu menjadi tumor." Nah, jadi, kita hanya bisa berdoa dan bergantung pada Tuhan kalau masalah itu. Nah, istri saya aman-aman saja untuk yang walaupun baru pertama kali. Dalam perjalanan juga selama 3 bulan pertama, saya diizinkan Tuhan untuk bisa sharing firman, sampai hari ini sudah ke-8 kali, Bapak Ibu sekalian. Dari bulan Januari, Februari, sampai hari ini, sudah ke-8 kali saya sharing secara fisik maupun juga secara Zoom seperti ini, ya. Dan, kemarin saya coba lihat juga, 3 bulan ini apa aja sih yang saya lakukan gitu ya. Ternyata saya punya Strava, ada satu apps saya yang namanya Strava Apps untuk olahraga. Saya coba lihat apa yang sudah saya lakukan selama 3 bulan. Ternyata saya sudah 50 kali melakukan jogging atau jalan pagi, ya, dengan total kilometer 177 kilometer. Nah, jadi itu saya juga kalau saya tidak menghitung saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat data semua ternyata, oh, luar biasa juga ya, ternyata saya sudah 177 kilometer yang saya lakukan selama 3 bulan, ya. Dan, saya juga merilis 3 video di tahun ini, ya, video pertama adalah video, dengan judul, Anugerah Cinta, yang kita memang, tayangkan juga pada bulan Januari kemarin, sebagai video, saya berduet dengan istri untuk merayakan kita punya perjalanan cinta, gitu. Ya, kemudian ya video kedua dalam Yesus, video ketiga yang tadi kita saksikan bersama-sama yang baru dirilis hari, Kamis minggu lalu. Apalagi sih yang sudah saya lakukan selama 3 bulan pertama, Bapak Ibu sekalian. Eee, saya coba menghitung sebagai seorang eksekutif, seorang yang supervisi beberapa perusahaan dalam kelompok saya. Apa yang saya lakukan, saya paling gampang saya bilang, "Oke deh, ambil ambil contohnya berapa banyak waktu yang saya sudah spend untuk meeting bersama dengan para direksi masing-masing perusahaan selama 3 bulan." Ternyata waktu saya hitung, saya sudah spend 162 jam meeting dengan direksi perusahaan di tempat kami, ya selama 3 bulan pertama. Dan yang terakhir,
2 minggu yang lalu kita sempat juga berlibur 1 minggu di Australia, singkat, ya di Melbourne 3 hari, kemudian di Sydney tiga hari, sekaligus juga melayani di sana. Di Melbourne melayani, di Sydney juga melayani. Jadi eh, itulah perjalanan saya. This is my story for the last 70 days. 70 hari pertama di tahun 2023, ya. Eh, Kalau Anda mau hitung atau kita mau benar-benar mencatat semuanya, eh, kita pasti bisa mencatat seberapa banyak sih yang kita lakukan. Seberapa berbuah sih hidup kita selama 7 hari pertama. Ya. Kalau kita look back, kita bisa lihat, ya, maksudnya how fruitful I was 70 hari di belakang yang lalu. Kemudian kalau enggak ya kita lihat ke depan, ya how fruitful I can be for the next month, April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Agustus dan seterusnya. Nah, memang waktu berjalan begitu cepat. Ya. Kalau kita tidak menyadari itu, banyak hal mungkin yang harusnya bisa kita lakukan, tapi kita nggak lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi, senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian malam ini, dan saya lihat semuanya sehat-sehat, semuanya dalam keadaan baik semuanya yang ada di ruang Zoom ini. Dan saya percaya, bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh berjalan bersama dan bergantung kepada Tuhan, dan yang tidak pernah lelah atau bosan belajar mengenai firman Tuhan, kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, do you know why? Ya, saya mungkin akan share beberapa ayat yang saya temukan di sini. Yang pertama adalah Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dan memohon kepadanya dengan tulus hati. Itu yang pertama. Ya, Mazmur 145 ayat 18. Yang kedua, teman-teman sekalian, dikatakan demikian. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku sebab kamu mencari dengan sepenuh hati. If you look for me with all your heart, you will find me. Itu yang kedua, teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, tertulis demikian, ayat Alkitab ini, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Ya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. Saya mencoba melihat di sini, karena gini loh, banyak sekali orang-orang yang kita ketemu itu selalu bilang Tuhan tuh jauh dari kita. Betul? Ya. Tuhan rasanya jauh banget sih dari gua gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita baca ayat ini sebenarnya kan Tuhan selalu ada. Dia kan Allah Immanuel. Ya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, tapi kitanya yang menjauh. Jadi kalau saya baca Yakobus 4 ayat 8 ini memang bukan sekedar kita hanya mendekat kepada Tuhan, kemudian Tuhan mendekat pada kita walaupun dia sudah ada di sana, tetapi kita mendekat kepada Tuhan itu dengan tangan yang bersih, dengan hati yang bersih. Ya. Di Matius 5 ayat 8 tertulis demikian, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Okay. Jadi kembali lagi, datanglah, mendekatlah pada Tuhan, tapi dengan tangan yang bersih dan hati yang bersih. Okay. Yang keempat, teman-teman semuanya, jika seorang mengasihi aku, ya, kata Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu ada di Yohanes 14 ayat 23. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sih Tuhan tuh bisa bersama dengan kita. Ya. Jadi jika kita menuruti firman Tuhan, ya, Tuhan akan ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ayat yang sangat-sangat populer sekali di Mazmur 1, ya. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai atau aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Di sini kita melihat juga bagaimana hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita, kemudian bagaimana
berkat Tuhan itu juga mengalir dalam hidup kita. Ya, jadi seru banget. Tambah kita cari ayat-ayat Alkitab ya tentang hadirat Tuhan, tambah kita mengerti bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita harus berbuat segala sesuatunya agar hadirat Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Eh, ini baru pembukaan, saya belum mulai khotbah sebenarnya, ini baru prolog saya gitu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang berikutnya, saya ajak kita semua untuk berdoa sekali lagi. Yuk kita hampiri Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan malam ini kami semua dipersatukan di dalam ruangan Zoom untuk kami sama-sama bersekutu, kami sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada teman-teman di Reva Fellowship Tuhan. Izinkan setiap kata yang keluar hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus, dan juga urapi setiap teman-teman yang hadir juga sehingga setiap kami memiliki telinga, memiliki hati, ya, mau mendengar dan mau belajar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam tangan-Mu saja, di dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang kudus. Amin. Dan Bapak Ibu, seperti Anda lihat di layar saya, ya jadi tema khotbah saya adalah The Bright Spot, ya, atau dalam bahasa Indonesianya titik terang, titik terang. Bulan lalu saya mengikuti satu acara namanya Economic Forum yang diselenggarakan oleh CNBC, ya, di St. Regis Hotel Jakarta. Nah, pada acara tersebut memang yang dibicarakan adalah kondisi keadaan ekonomi Indonesia, ya, dihadiri oleh beberapa orang-orang yang sangat luar biasa semuanya, ya. Yang pertama adalah Hairul Tanjung, itu adalah bos saya, ya, bos saya, teman saya, dan pemilik daripada kelompok kami. Ya, dia sebagai orang yang akan menginterview para narasumber pada pagi itu. Kemudian yang hadir sebagai narasumber pada hari itu adalah Menko Edwin, ya, adalah Erlangga Hartarto, Pak Erlangga. Kemudian juga ada Menteri Ekonomi, ya, Ibu Sri Mulyani, ada Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, kemudian ada Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjiwo yang baru terpilih kembali untuk kedua kalinya, dan juga Kepala OJK Mahendra Siregar, juga beberapa lagi pembicara yang hadir. Satu hal yang sangat melegakan hati saya, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu adalah bahwa data dan indikator ekonomi kita semuanya bagus. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau lihat beberapa data, waktu kita tutup tahun 2002, semua sektor ekonomi itu semua bertumbuh positif. Ya, mungkin kita lihat, waduh, tahun lalu tuh ya susah, tahun lalu tuh inflasi tinggi sekali dan banyak kita dengar masalah-masalah, tapi ternyata Indonesia ternyata we did very well gitu ya, maksudnya itu juga sangat melegakan saya gitu. Nah, bahkan yang dikatakan oleh Sri Mulyani, dia bilang begini, di tahun 2022 yang tekanan ekonominya begitu kuat, ya, terus inflasinya yang sangat tinggi, ya, kalau mungkin kalau kalian masih ingat, Anda masih ingat semuanya, inflasi di Amerika tertinggi dalam sejarah, inflasi di negara-negara Eropa juga tertinggi dalam sejarah gitu ya, dan ketidakjelasan geopolitik yang terjadi di tahun 2022 karena ada perang antara dua negara, Ukraina sama Rusia, yang masih terjadi sampai hari ini juga, dan dampak daripada perseteruan dua negara ini juga mempengaruhi ekonomi dunia. Contohnya, gandum suplainya berkurang. Ya, waktu gandum suplai berkurang, berarti kan harganya mahal. Nah, makanya harga Indomie naik. Saya juga kaget, gitu ya. Biasanya saya ingat harga Indomie cuma 2.000 gitu, tapi kemarin waktu saya lihat ternyata sudah 3.000-an. Gitu. Saya dulu sempat juga jadi direksi di Indofood ya, jadi saya tahu perkembangan harga itu. Tapi intinya bahwa karena perang Rusia dan Ukraina yang membuat suplai gandum terganggu, sehingga gandumnya harganya naik. Ya, hari-hari ini akibatnya kita harus membeli Indomie dengan harga 3.000-an. Oke, apalagi gas juga sempat suplainya terganggu. Ya, di Eropa kemarin sempat takut waktu masuk winter nih kalau nggak ada suplai gas dari Rusia gimana. Ya, jadi itu yang membuat berbagai komoditi utama itu berkurang gara-gara terjadinya
ketidakstabilan, ketidakjelasan dalam geopolitik. Nah, di apa, despite of everything yang terjadi, teman-teman semuanya, ternyata Indonesia tahun lalu pertumbuhan ekonominya 5,3%. Positive growth 5,3%, ya. Dan saya rasa Tuhan tuh sangat-sangat sayang sekali sama bangsa kita, ya. Kita harus banyak lagi berdoa buat bangsa kita harus banyak lagi berdoa supaya Tuhan lebih mengasihi bangsa ini, karena memang ternyata itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan tahun 2023 dengan semua indikator positif yang ada gitu ya, semua pembicara pada pagi itu mengatakan bahwa Indonesia will be okay. Indonesia is going to be fine. Dan Indonesia tetap akan bertumbuh 4-5%. Haleluya. Ya, sekali lagi kita harus banyak berdoa buat negara kita. Tapi ya mirisnya bahwa setiap kita juga dengar berita, dan berita ini bukan baru sekedar hari-hari ini, tapi dari akhir tahun lalu, ya, dunia memberitakan bahwa tahun 2023 itu akan terjadi resesi ekonomi yang terbesar. Ya, sudah banyak tulisan mengenai itu. Ya, banyak menulis tahun 2023 itu akan dunia itu akan gelap dari sisi ekonomi. Ya. Dan bahkan kemarin baru 2 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ada media yang menulis begini, temanya di media tersebut mengatakan perang dunia ketiga sudah diambang pintu. Inilah bukti-buktinya. Ya. Jadi kembali lagi bahwa banyak sekali hal-hal yang dibuat oleh analisa oleh para pakar ekonomi, pakar politik mengatakan bahwa 2023 itu tidak akan menjadi tahun yang baik. Gitu. Ya. Nah, ada satu hal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, dari akhir tahun lalu sampai awal tahun ini, Tuhan tuh mengingatkan saya untuk berbicara di berbagai tempat, ya termasuk juga hari ini, tentang bersama dengan Tuhan. Seperti lagu tadi ya, bersamamu Tuhan, bersama dengan Tuhan. Atau Tuhan mengingatkan saya itu untuk berbicara mengenai perspektif pandangan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi di saat dunia membangun kekhawatiran, di saat dunia membangun ketakutan, di saat dunia membangun kebingungan, ya di saat dunia membangun ketidakjelasan tentang ekonomi, global ekonomi atau ekonomi dunia, yang katanya akan jadi resesi berat tadi. Jadi di saat dunia juga membangun satu image bahwa perang sebentar lagi akan terjadi gitu ya semuanya, badai kesulitan akan datang melanda dunia gitu semuanya. Tuhan bilang sama saya gini, share to whoever that you can share. Ya, ceritakan kepada semua orang yang bisa engkau ceritakan bahwa ingat, tolong untuk bisa lihat segala sesuatunya dengan hikmat yang saya berikan kepada orang-orang percaya. Look at the things through the wisdom I gave to my people. Itu yang Tuhan katakan. Ya. Kemudian let them know ya to understand everything from the truth of my word. Kasih tahu mereka tuh untuk mengerti firman saya dan melihat segala sesuatu berdasarkan firman yang saya berikan. Itu yang Tuhan pesankan kepada saya. Jadi saya selama 7 kali, 8 kali sharing, ada bagian ini yang saya selalu sharingkan karena memang lucunya gini teman-teman semuanya ya. Di satu sisi dunia membangun ketakutan. Di satu sisi dunia tuh membangun kekhawatiran. Ya, akan resesi, akan terjadi perang, harga-harga akan naik, ekonomi akan susah, semua membangun ketakutan. Ya. Di satu sisi ternyata Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan berkata, "Look, ya maksudnya coba lihat dengan cara pandang saya. Ya, from my perspective. Jangan lihat dengan cara pandang dunia. Kalau kita melihat dengan cara pandang dunia, kita akan terseret arus ini dan kita akan hidup dengan penuh ketakutan, kita akan hidup penuh dengan kekhawatiran. Tapi semuanya kembali lagi ke firman Tuhan. Sebagai firman yang memberikan kita damai sejahtera, firman yang mengajarkan kita untuk bisa berhikmat melihat dengan segala sesuatunya. Jadi ini yang terjadi, teman-teman semuanya, ya. Dan kembali pada kondisi ekonomi Indonesia tadi, ya, yang 2022 kemarin sangat bagus sekali performance-nya dibanding beberapa negara, ya. Dan
kondisi itu, teman-teman semuanya, jadi waktu Menteri Keuangan menceritakan perjalanan dia di berbagai negara untuk mulai mengadakan meeting-meeting dengan World Bank dan lain-lain semuanya, para pakar tokoh ekonomi dunia, pakar ekonomi dunia dan berbagai pemimpin dunia itu menyampaikan kepada Menteri Keuangan kita mengatakan dia bilang begini, eh, Indonesia is the bright spot in the dark, ya, atau Indonesia adalah titik terang di dalam kegelapan. Nggak semua dunia akan gelap, ya, nggak semua dunia akan gelap, tapi akan ada negara seperti Indonesia beberapa lagi itu yang akan menjadi the bright spot, yang menerangi. Artinya gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu everything in the world is interrelated. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terkait gitu ya. Jadi kalau contohnya dari perang Rusia dan Ukraina itu, keterkaitan itu mempengaruhi ekonomi di beberapa tempat, termasuk high inflation di Amerika, high inflation juga di negara Eropa gitu ya. Jadi kembali lagi memang titik terang yang ada di Indonesia, mungkin di beberapa negara, mungkin China, mungkin India, ya. Titik terang itu juga secara interrelated akan mempengaruhi dunia yang gelap ini. Yang sebagian besar yang katakan mereka tuh akan mengalami resesi berat, ya. Ada yang mengatakan resesi itu ada dua kemungkinan, hard landing atau soft landing. Kalau soft landing agak mendingan lah, nggak hancur-hancur banget. Tapi kalau hard landing itu hancur. Nah, jadi kembali lagi bahwa memang waktu saya mendengar itu saya bilang, oh, puji Tuhan, haleluya. Saya bilang, Tuhan benar-benar mengasihi Indonesia, Tuhan mencintai Indonesia, sehingga kondisi kita bisa seperti ini, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya suka sekali dengan kata the bright spot in the dark. Saya nggak tahu gimana waktu saya terima itu, saya bisa bilang, I have to write something about this. Ya. Dan Pak David masih ingat ini mungkin artikel saya juga renungan pagi saya ini mungkin beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi that I need to write something about the bright spot ini. Ya. Nah, jadi kembali lagi kata the bright spot tersebut, kalau kita lihat dengan susunan kalimat yang berbeda, itu kan berbicara mengenai bersinar di dalam kegelapan. Setuju? Ya. Nah, kalau lihat gambar saya di sini, Bapak Ibu sekalian, ya ada spotlight menyorot, ya. Nah, ini yang bulat ini di belakang saya ini namanya the bright spot. Nah, oke. Saya pikir ya, saya berpikir bahwa ini sama seperti apa yang Tuhan katakan tentang kita orang-orang percaya. Amin. Ya, the bright spot itu adalah juga kita-kita ini semuanya. Orang-orang percaya, orang-orang yang tadi mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, Tuhan mau setiap kita bersinar, Tuhan mau setiap kita menjadi terang, ya, Tuhan mau setiap kita membawa pencerahan, membawa pencerahan. Ya, Tuhan mau setiap kita bisa memicu impact positif di lingkungan sekitar kita. Ya. Kemudian Tuhan juga mau setiap kita menjadi contoh hidup yang baik sebagai anak-anak terang. Dan tentunya kita juga tahu berkali-kali Tuhan katakan di dalam firman-Nya bahwa Tuhan mau setiap kita hidupnya berbuah. Amin. Nah, suatu saat Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, katanya demikian, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Nah, saya juga akan membawa Bapak Ibu sekalian juga, kalau ada Alkitab, tolong buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan Yohanes 1. Ini sesuatu yang saya baca berulang-ulang menjadi favorit saya. Ya, kalau ada, tolong dibuka, ya Yohanes 1. Ya, saya mulai baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia atau Dia di dalam hal ini adalah firman. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjut lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ya. Kita lompat ke ayat 14. Di situ tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Kalau kita baca tadi dari Yohanes 8, 12, kemudian kita lompat ke Yohanes 1, kita maju ke Yohanes 1, saya rasa kita semua sudah mengerti. Ya, kita semua sudah juga mengerti dan setuju bahwa Yesus itu adalah firman. Amin. Ya. Kemudian Yesus itu adalah Allah. Ya. Yesus itu adalah hidup. Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah sumber dari segala sesuatu dan Yesus itu tinggal di dalam kita. Amin. Bapak Ibu sekalian. Ya. Yohanes 10 ayat 30 juga dikatakan bahwa Yesus mengatakan juga aku dan Bapa adalah satu. Oke. Jadi pada awal tadi saya sempat bacakan kepada saudara semua yaitu di Yohanes 12 ayat 23 yang ditulis demikian juga. Jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti firman-Ku, ya, menuruti firman-Ku, yaitu perkataanku dan ajaranku, ya. Dan Bapakku akan mengasihi kamu dan kami, Bapa dan aku, akan datang kepadamu diam bersama-sama dengan kamu. Wow, ya. Kalau baca ini semuanya, kalau saya mengatakan ini sesuatu yang sangat-sangat wow, wow gitu ya, bahwa beginilah bagaimana Tuhan itu bisa hadir dalam hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika terang itu ada di dalam kita, ya, bagaimana jadinya kita? Ya, who are we then? Siapa kita? Ya. Apakah kita akan tetap menjadi orang-orang yang terkurung di dalam kegelapan, ya, atau kita hidup biasa-biasa saja gitu ya? Maksudnya enggak napa-napa kali, maksudnya ya udah memang seperti ini gitu ya? Jawabannya pasti bilang no. Ya. Yang pertama, kalau terang itu sudah ada, kita nggak mungkin lagi mengatakan kita tuh masih hidup dalam kegelapan. Yang kedua, apakah kita hidup biasa-biasa saja? Menurut saya, no. Ya. Saya selalu mengatakan gitu, ada bedanya antara ordinary sama extraordinary. Setuju? Ya. Kalau ordinary kan biasa-biasa saja. Ordinary itu nothing special, orang tidak melihat sesuatu yang spesial dalam diri kita. Tapi kalau kita orang-orang yang extraordinary, ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita dan orang-orang itu bisa melihat. Jadi kembali lagi, kalau terang itu ada di dalam kita, kayaknya kita nggak bisa lagi hidup sebagai something yang ordinary. Kita harus menjalankan hidup yang extraordinary. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Atau juga demikian, maksudnya kalau memang terang itu ada di dalam kita, ya pertanyaannya apakah kita akan terus bersinar dimanapun kita berada, di musim apapun dalam hidup kita. Jadi kalau malam ini, Bapak Ibu sekalian, atau hari-hari ini ya, ada yang masih ragu gitu ya, apa gua terang atau ini apa gua gelap gitu, Bapak Ibu sekalian. Yesus pernah mengatakan ini, ya. Ada di Matius 5. Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Oke. Kemudian itu di Matius 5 ayat 14a. Kemudian di Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus juga mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Hendaknya terangmu bercahaya. Hendaknya itu kan kata lainnya adalah seharusnya, betul? Ya. Jadi seharusnya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Something extraordinary out of us, gitu ya, keluar dari dalam diri kita, ya, dan yang memuliakan Bapamu di surga. You are, ya, kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Ya, bukan you will be the light of the world. Kamu akan menjadi terang dunia, tapi you are.
bedanya gitu. Ya, sudah dipastikan oleh perkataan Tuhan Yesus, kita adalah, you are. Ya. Jadi pertanyaan adalah gini, apakah kita bisa memilih nggak sih? Mau jadi terang atau mau jadi gelap atau mau jadi terong ya, terang dan terong misalnya gitu ya. Tapi intinya bahwa do we have options? Apakah kita memiliki pilihan? Kita mempunyai pilihan untuk ini. Ya. Jawabannya adalah no option. Jawabannya adalah no choice, Bapak Ibu sekalian. Ya, either you are in, either we are in, or we are out. Cuma dua aja. Kita masuk atau kita di luar. Jadi kalau kita memilih mengikuti Tuhan Yesus, ya, tetapi tidak mau hidup di dalam terang dan tidak mau hidup sebagai terang, Bapak Ibu sekalian, menurut saya, kalau kita tidak melakukan itu, kita sama saja sudah menyangkal Tuhan Yesus. Saya ulangi, kalau kita tidak melakukan itu sebagai hidup dalam terang dan sebagai terang, kita sudah menyangkal Tuhan. By destiny, ya, by choice, kita sudah disebut tadi, kita adalah anak-anak terang. Ya, itu ada di Efesus 5 ayat 8. By choice and then by destiny. Atau we are chosen to be the children of the light. Kita sudah ditentukan sebagai anak-anak terang. Bukan lagi kita bilang kita akan kita will be gitu ya, we will be the children of light. No, you are dia bilang you are walk as a children of the light. Walk as a children. Dia tidak dikatakan you may walk, tapi you walk as a children, as the children of the light. Jadi kembali lagi memang tidak ada pilihan, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sharingkan. The spot in the dark, a bright spot in the dark itu tidak ada pilihan, tapi is our life. Lifestyle kita ya seperti itu harusnya, gitu ya. Jadi kalau kita juga maksudnya mau menjadi anak-anak terang, tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berkata, yes, aku orang percaya, aku mengikuti Tuhan Yesus, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita untuk kita lakukan. The same thing. Ya, artinya apa? Menurut saya, kita sebagai orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat 23 tadi kan mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Ya, menuruti itu ada melakukan. Dan Bapakku akan mengasihi kamu, dan kami, Bapa dan aku, akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan kamu. Nah, di awal tadi juga saya mengatakan bahwa kalau hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan diberkati Tuhan. Apapun yang kita lakukan akan berhasil. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit membawa gini ya. Saya sengaja pakai gambar ini, ada gambar saya di sini, tapi ada lampu yang menyinari. Ya. A bright spot in the dark itu kan berkata bahwa kalau kita berdiri di tengah-tengah sorotan sinar lampu di belakang saya, di bulatan yang di belakang saya ini, artinya kan hidup kita secara terus-menerus itu under the spotlight. Betul, Bapak Ibu sekalian? Ya, under the spotlight itu ada beberapa arti yang bisa kita tangkap. Yang pertama adalah bahwa memang Tuhan menjadikan kita memang orang-orang terang, betul? Ya. Tapi under the spotlight waktu kita berdiri di dalam sorotan lampu yang di belakang saya ini, kita mau dari belakang, mau dari depan, dari samping, bisa dilihat oleh orang-orang, betul? No matter what side, maksudnya dalam hidup kita, orang-orang itu bisa melihat kita semua. Yang Tuhan mau justru lakukan segala sesuatu yang baik. Perbuatanmu yang baik itu yang akan dilihat oleh mereka semua dengan spotlight yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Saya juga ada satu gambar lagi, tapi mungkin saya nggak bisa tayangkan di sini. Kita pernah melihat satu gambaran sinar di ujung terowongan nih, Bapak Ibu sekalian ya. The light at the end of the tunnel, betul? Ya. Nah, sama. Being the bright spot ya in the dark itu sama seperti juga the light at the end of the tunnel. Artinya apa? Disitulah orang-orang bisa melihat bahwa saya akan keluar berjalan di tempat sinar tersebut. Itulah jalan keluar saya.
Demikianlah hidup kita Bapak Ibu sekalian, di sekeliling kita itu, as a bright spot, orang-orang melihat kita itu, saya bisa harus berjalan mengikuti contohnya Pak David misalnya, untuk saya bisa menjalankan hidup saya. Ya, there's a light at the end of the tunnel, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kembali lagi bahwa dimanapun kita berada, Bapak Ibu sekalian, ya, apapun kondisi kita, apapun profesi kita, Bapak Ibu sekalian, ya, keberadaan kita harus senantiasa membawa dampak yang positif. Ya. Kemudian keberadaan kita harus senantiasa bisa menggarami lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Keberadaan kita juga harus membawa perubahan yang baik, positive changes. Ya, kalau Anda bekerja di kantor, be someone yang bisa membawa positive changes. That also the bright spot, ya, in the dark. Kemudian keberadaan kita itu juga harus bisa orang melihat kita itu untuk sebagai sebagai apa sih? Sebagai penolong, sebagai orang-orang yang orang-orang cari nasihat datang ke kita, orang-orang perlu bantuan datang ke kita, ya. Orang-orang yang kita itu harus hidup sebagai orang-orang bisa membangun lingkungan kita, menghormati satu sama lainnya, menghargai satu sama lainnya, mengajak orang lain untuk bisa berbuat baik, menjadi contoh hidup dan saksi hidup yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga membawa orang lain untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Buat saya gini loh Bapak Ibu sekalian ya, buat kita semua gitu ya. Saya selalu percaya waktu Tuhan mengatakan engkau adalah terang dunia. Ya. Saya selalu percaya bahwa tidak mungkin Tuhan menjadikan kita terang dunia, tapi kita tidak dimampukan sebagai terang dunia. Amin. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang mempertanyakan lagi apakah saya bisa menjadi terang, hey, ya, jangan mempertanyakan itu Bapak Ibu sekalian. Yang saya ingin katakan bahwa tidak mungkin Tuhan meminta kita atau membuat destinasi kita sebagai orang-orang sebagai orang-orang membawa terang, tapi kita tidak dimampukan untuk menjadi terang. Semuanya ada di dalam kita Bapak Ibu sekalian. Pilihannya tinggal kita mau, are we in or are we out? Tidak ada pilihan lain. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini kita harus terus senantiasa itu harus disadari dengan who we are ya di dalam Tuhan. Ada yang pernah mengatakan gini ya, ada yang pernah mengatakan demikian bahwa my workstation is my worship station. My workstation is my worship station. Meja kerja saya adalah tempat saya memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan saya di meja, terus duduk di meja kantor, terus saya menyembah Tuhan nyanyi. Bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya duduk di meja saya, dan di meja saya itu saya melakukan perbuatan baik saya. Yang bisa di depan orang-orang ini, supaya saya bisa memuliakan Bapa saya di surga. Amin. Ya, ingat, my workstation is my worship station. Nah, itulah bagaimana kita semua menjadi anak-anak terang, menjadi berkat, dan juga hidup berbuah. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi malam ini saya pikir saya nggak panjang lebar Pak David, ya saya mencoba untuk mengajak kita semuanya untuk mengerti, kalau kita tidak menjadi terang, sama saja kita menyangkal Tuhan. Ya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sama saja kita tuh menyangkal Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam waktu yang singkat ini Tuhan, aku sudah menyampaikan isi hatimu pada kita semua di ruangan Zoom ini. Tuhan, ingatkan kami kembali dimanapun kami berada, di musim apapun dalam hidup kami. Kami adalah terang dunia. Dan kami sudah dimampukan menjadi terang itu. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu dalam diri kami masing-masing untuk kami bisa menjadi terang, menjadi berkat dan berbuah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami adalah orang-orang yang telah Engkau pilih menjadi orang-orang yang benar, menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur hanya di dalam nama. Haleluya. Amin.